Kepolisian Lintas Negara Indonesia dan Malaysia juga melakukan pencarian dan akan terancam hukuman mati karena telah diduga melakukan pembunuhan terhadap 2 majikannya. Udah membunuh, mencuri lagi. Dan pemirsa, inilah Lisna Sumiati. Orangnya udah tua ya, sepertinya orang baik-baik. Masa ia ngebunuh ya? Neng, mau beli apa? Enggak, Bu. Tunggu, Neng. Muka Neng mirip sekali. Bukan saya, Bu. Perempuan itu kan sudah tua, saya masih muda. Dan dia juga pakai jilbab. Tapi memang mirip ya. Kalau yang itu mah tua, kalau yang ini kan muda. Saya mau jadi pacarnya. Saya nggak jadi, Bu. Permisi. Kamu sih orang mau beli nggak jadi, Neng. Sial. Hampir aja aku ketahuan. Aku harus cepat pergi dari sini. Hidup aku tuh nggak bakalan tenang. Apa aku harus balik ke kampung dulu ya? Untuk ngambil surat tanah ibu. Ya, sebelum ibu ketangkap polisi. Hayang gawi, hayang gawi, iha hayang gawi. Odot. Daripada Kang Odot nyanyi, kenapa Kang Odot itu nggak salawatan aja? Kan bisa ngebuat Kang Odot tenang dan yang ada di sini juga tenang. Kamu mah aneh, Ham. Kan dunianya udah beda, dia sama dia, kita sama kita. Lagian dia mana denger, saya pengen nyanyi cuma buat refusing. Refreshing kali Nah, Kang. eta maksudnya udah diduluin. Si Akang mah nyelas mulu. Kang, kalau kita sering mengaji dan juga sholawatan, kita akan sering menyebut asma Allah. Nah, selain itu bisa membuat Akang tenang. Kang Odot juga bisa membuat yang ada di sini tenang. Nah, mesti ingat, pohon dan rumputan itu juga makhluk hidup. Dan mereka sering juga berzikir kepada Allah. Selain itu ada binatang, bahkan makhluk gaib. Makanya kalau Akang sering sholawat ataupun mengaji, makhluk gaib pun bakal sungkan sama Akang. Akang harus sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Kang. Daripada Akang nyanyi-nyanyi kayak tadi, mendingan sholawatan aja, Kang. Lebih baik. Nuhun, Ustadz Ilham. Amin. Doa ya. Salatullah, salamullah, atoha rasulillah. Mila, ini tuh udah jadi keputusan mama kamu. Jadi kemana-mana kamu pergi harus aku anter. Ya tapi nggak urusan pribadi aku kamu ikut campur juga dong. Kamu tuh bukan siapa-siapa aku, Rian. Udah stop di sini, aku mau turun di sini aja. Loh, kok malah turun? Tuh. Loh, ini kan kuburan. Mila, tunggu. Aku ikut. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mil. Mila ganggu ya? Oh enggak, kita tadi habis kerja jadi lagi santai-santai aja. Oh gitu. Serian, apa kabar? Oh iya maaf. Kalau pekerja kuburan kan biasanya tangannya kotor terus. Maaf. Gimana Mel? Ada apa? Bang, Mila masih nggak enak sama abang soal masalah khusus kemarin, Bang. Nggak apa-apa Mil, nggak usah dipikirin. Aku aja nggak mikirin. Aku sih anggapnya emang bukan rezeki aku aja, tapi insya Allah ntar ada rezeki lain mungkin. Mil, bisa cepet gak sih? Gerah nih. Duh, lagian ini. Udah jam segini. Habis ini aku ada meeting sama klien dari Australia. Rian, yang mau nganterin aku ke sini siapa? Kamu kan? Aku nggak pernah maksa kamu loh. Jadi kalau kamu mau nunggu ya udah silakan nunggu. Kalau kamu mau pergi juga silakan. Aku juga bisa sendiri kok. Ya. Bang, Kenapa? ini tolong dipelajari dulu.
rencananya Mila mau bikin sekolah gratis untuk anak-anak nggak mampu di sekitar pemakaman. Alhamdulillah. Rencana kamu bagus kok. Aku setuju. Loh, Mil, kamu kok nggak pernah bilang ke aku sih masalah ini? Kalau kamu bilang ke aku pasti dukung. Makasih Rian. Donaturnya sih ada bang, temennya papa. Nanti Bang Ilham bisa bantu-bantu jadi pengurusnya juga. Ya kalau emang saya diterlibatin sih ya alhamdulillah banget ya. Saya mah senang. Aduh, nggak perlu cari-cari donatur. Aku, bapakku, dan keluargaku biasa kasih-kasih sumbangan. Bukannya sombong, tapi udah jadi kebiasaan. Gini, proposalnya langsung kasih ke aku, semuanya langsung beres. Gimana? Oh, kita bicarain nanti ya. Saya Odot. Sementara ini buat Bang Ilham dulu. Bang Ilham pelajarin ya. Iya, ntar saya pelajarin dulu. Ya udah kalau gitu berarti Bang Ilham bisa dong besok meeting sama papa aku dan temennya. Insya Allah, saya bisa kok insya Allah. Alhamdulillah. Ayah masalah penting naon, ada masalah penting apa? Sok bejakan ke papa, bilang ke papa. Ayah penggusuran, pemerkosaan, penipuan, lurah. Aduh papa, masalahnya bukan itu. Ini lebih penting lagi. Masalah Karbila, pak anak kita. Dia bergaul sama penggali kubur si Ilham. Ilham? Iya Ilham. Kunaon dengan Ilham, ada apa dengan Ilham? Aduh papa, tadi kan mama bilang Ilham itu kerjanya gali-gali kubur pak. Ya dong, gak mungkin dong masa Mila deket-deket sama penggali kubur. Kan masih banyak anak laki-laki yang lain. Mau taruh di mana? Muka papa mau taruh di mana nanti kalau diomongin orang coba? Hah? Mau taruh di mana? Kenapa musuh sama penggali kubur? Kenapa musuh sama Ilham? Kenapa nggak sama yang lain? Idi, anaknya lurah masa bergaul sama penggali kubur? Mau taruh di mana muka papa? Mau taruh di mana coba? Hah? Mau taruh di mana? Malu dong. Udah. Kebiasaan deh. Belum selesai ngomong, main pergi aja. Ini masalah martabat, Pak. Masalah martabat. Malu dong diomongin orang. Kasih tahu dong ke Mila. Papa suka ngomong sama orang-orang bisa. Giliran sama anak sendiri nggak bisa. Kira ente ayah masalah naon, ayah masalah berat. Ternyata masalah yang berat teh mama sendiri tidak bisa keluar out frame. Paham gak? Kita harus bicara dulu baik-baik. Bicara naon? Papa, kenapa sih katanya lurah lebih suka bicara sama orang lain, sama istri sendiri nggak mau? Jadi menurut abang gimana? Enaknya kita bangunnya di area mana ya bang sekolahnya? Nah, di sana aja tuh. Tuh, di sana tuh. Tempatnya luas dan lebih bergengsi. Tuh. Enaknya di mana ya bang Ilham? Ya kalau saran aku sih sebenarnya ada lahan di perbatasan kompleks sana. Tapi mungkin lebih baiknya kita tanya Pak RW, Pak RT sama bapak kamu dulu kali ya. Gimana baiknya? Emangnya mau bikin sekolah naon? Saya teh juga masih pengen sekolah, tapi takut nggak kuat bayarannya. Ini sekolah gratis bang Odot, bisa kejar paket A juga loh. Yang bener, kalau gratis mah mau, saya ajak keluarga sekalian. Orang susah maunya gratisan. Ya doain aja ya bang, semoga sekolah kita berjalan lancar. Amin, insya Allah. Kita pasti doakan yang terbaik ya. Dot. Ngapain sih? Bener. Tunggu sebentar. Wait a minute. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Rian, apa-apaan sih kamu? Kamu ngapain? Hah? Kamu ini benar-benar keterlaluan ya. Tante kan sudah nitipin anak tante ke kamu. Kamu ngapain? Kok kamu diemin aja sih? Anak tante ketemu sama si penggali kubur itu. Kamu juga malah diem aja. Hah? Kok jadinya begini sih? Pokoknya kamu harus bawa anak tante pulang sekarang juga. Ya? Ngerti? Iya. Iya Tante. Tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mil, ayo pulang sekarang. Kan aku belum selesai. Duh, kamu harus pulang sekarang. Tadi mama kamu telepon. Dia tahu kamu ada di sini. Ya udah Mil, pulang aja nggak apa-apa. Proposalnya Bang Ilham simpan aja, pelajarin dulu. Maaf Bang, aku harus pamit. Ya nggak apa-apa, ntar insya Allah aku pelajarin. Permisi Bang Odot, Bang Ilham. Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada aja orang kayak begitu ya. Hai, habis ketemu Ilham ya? Kalau udah selesai urusannya, sekarang giliran saya. Saya agak lemah dengannya. Bye. Duh, ada bule mau ketemu Ilham. Udah sakitnya, udah pura-pura sakitnya. Wah, setiap kali bayar kontrakan selalu bilang sakit. Mbak Yu, nagih kontrakan sama adik sendiri aja kayak gini-gini amat. Kayak debt kolektor. Yo adik, tapi adik angkat yo. Harusnya kamu tuh mikir, Mbak Yumu iki ngajarin kamu tuh disiplin. Gimana kamu mau dapat duit coba? Ayo. Kasih waktu 1 minggu, Mbak Yu. Guys, 1 minggu. Iki wes lebih dari 2 minggu. Anyway, kamu mau pura-pura sakit, bayar kontrakan, opo kamu bantu Mbak Yumu? Piye? Bantu Mbak Yu aja. Malah kenal. Yaudah, sekarang kamu bantu tagih kontrakan karo Bu Lisna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Bu Lisna. Bu Lisna. Tunggu sebentar. Bu Lisna. Wah. Bu Lisna. Lama banget sih. Ada yang jatuh di dalam. Apa? Suara pecah-pecahan gitu. Bu Lisna. Bu. Bu Lisna. Bu. Coba kamu dobrak wae. Dobrak. Dobrak? Kalau pintunya rusak gimana? Wes, enggak apa-apa. Wes dobrak wae, dobrak. Bener ya? Kalau sampai rusak bukan tanggungan aku ya. Wes, enggak apa-apa, dobrak. Sing kenceng ya. Coba lagi. Udah. Coba. Pergi basic, brewok aja dibanyakin. Minggir. Mbak yo aku ya. Wah, tuh kan, pintunya kebuka. Walah pintu nggak dikunci toh, kamu piye toh? Dari tadi yang nyuruh dobrak siapa? Bu, astagfirullahaladzim. Berdarah, Bu. Lagi piye jambul? Ayo angkat. Bismillah. Bu. Darah, Mbak. Bu. Astagfirullahaladzim, piye iki jambul? Mbak, aku biar manggil keluarga dulu ya. Cepet ya. Wis, kono cepet. Assalamualaikum. Wis, salam. Biasanya jenazah yang udah dimakamkan lebih dari 10 tahun itu baru bisa ditumpuk dengan jenazah lain. Kenapa? Karena jenazah yang udah dimakamkan lebih dari 10 tahun itu pasti sudah menyatu dengan tanah. Tapi biasanya masih satu keluarga, makanya bisa satu makam. Ham! Dut!
Tolong! Tolongin! Itu Jambul ngapain teriak-teriak? Alah, eta Jambul mau minjem diut aja mau minjem duit buat bayar utang. Dot, Relax, relax. Ada apa? bantuin gua, Ham. Tolong, Bu Lisna jatuh di kamarnya. Terus habis itu dia muntah darah. Kayaknya sakitnya parah deh. Astagfirullahaladzim. Yaudah gini aja. Bul, tolong temenin saya manggil dokter puskesmas. Yuk, kesian. Yang lain langsung ke rumah Bu Lisna. Tapi jangan lupa kasih tahu Ma Awa sama Pak Ustadz. Yaudah. Ayo, Bul. Kamu Ma Codot ya? Ya, Neng. Dok, maaf. Gimana ya kondisinya Bu Lisna? Setelah saya periksa, pasien terkena radang paru. Dan kemungkinan ada semacam beban pikiran yang memperparah sakitnya. Dokter teh ngomong naon? Mak, Bu Lisna teh sakit radang paru. Udah teriak-teriak gitu atuh. Mata tidak budek. Serah. Maaf ya dok, Bu Lisna. Pendengarannya Emak sedikit kurang, jadi harus sedikit rada keras ngomongnya. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu ya. Silakan. Ya, mari. Ya. Cek, Ece teh sendirian? Iya. Oh, jadi itu toh yang namanya Mardiana. Cantik ya. Mirip banget Ce sama Ce. Ayo. Saya kangen sekali sama Mardiana. Saya nggak tahu gimana kabarnya. Anaknya kerja apa? Jadi pembantu di Kalimantan. Oh, asisten rumah tangga. Cek, jangan khawatir ya. Nanti warga yang gantian jagain Ece dan jenguk Ece. Semoga aja Mardiana cepat pulang ya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Maaf jadi ngerepotkan. Ya nggak apa-apa. Sudah kewajiban kita sesama warga. Cuman sayang Ece nggak punya nomor kontak Mardiana untuk dihubungi biar cepat pulang. Saya sedih sekali Pak Ustadz. Saya nggak tahu kabar Mardiana gimana. Semoga saja Mardiana baik-baik di sana. Amin. Amin. Mak, udah amin aja. Amin. 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 Waduh, rumahnya Bu Lisna dikepung polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Sekarang Ibu ikut kami ke kantor. Ada masalah apa ya Pak? Nanti bisa dijelaskan di kantor. Bawa dia. Kenapa Pak? Apa salah saya? Saya bukan pembunuh Pak. Tolong jangan bawa ke kantor polisi. Semua bukti udah jelas. Nanti Ibu bisa melakukan pembelaan di pengadilan. Assalamualaikum. Tunggu sebentar, Pak. Ini ada apa sebenarnya? Maaf kedatangan kami mendadak. Karena kami terpaksa melakukan ini. Sebenarnya apa yang udah dilakukan oleh Bu Lisna ini? Apakah bapak-bapak selama ini tidak mendengar berita kalau Ibu Lisna terlibat kasus pembunuhan